Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah Allah, masjid, yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Dan kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kesempatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk kita bisa kembali beribadah kepada Allah. Dan ibadah yang kita lakukan di pagi hari ini adalah dalam bentuk menuntut ilmu. Hadir di majelis ilmu seperti ini adalah ibadah. Ibadah yang mulia, ibadah yang agung, ibadah yang besar sekali pahalanya. Alhamdulillah kita terpilih untuk bisa hadir dan kita ingin belajar tentang agama kita yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha nanti kita amalkan dan kita pertahankan agama ini sampai datangnya kematian. Mudah-mudahan kita berharap apa yang kita lakukan di pagi hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Bapak Ibu sehat semuanya? Zahirnya sehat, batinnya sehat? Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga? Mau sekarang? Ya, kalau mau sekarang harus mati dulu ya. Iya, taib. Semoga kita termasuk penghuni sorga. Ibu-ibu sudah siap belum? Ya, mari kita mulai ya. Hari ini kita akan mengkaji kitab hadis Arba'in. Ya, rutin dengan saya di sini di Masjid Husnul Khatimah ya, Komplek Tanjung Mas. Kita membahas kajian hadis Arba'in dan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan hadis Arba'in yang ke-15. Silakan Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang memiliki bukunya atau kitabnya, atau yang tidak memiliki silakan lihat di Google ya, searching di Google, di handphone masing-masing, searching, tulis saja hadis Arba'in yang ke-15. Ya, hadis Arba'in yang ke-15. Mari kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang bernama Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Abu Hurairah ini sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, ribuan hadis yang kita baca itu diriwayatkan dari beliau. Subhanallah. Rasul mendoakan beliau sehingga beliau memiliki hafalan yang luar biasa dalam masalah hadis. Begitu juga Rasul mendoakan Abdullah bin Abbas, sahabat yang lain radhiyallahu anhuma, sehingga beliau pun ahli dalam masalah tafsir, pakarnya tafsir Al-Quran, karena Rasul mendoakan ya. Begitu juga dengan Abu Hurairah, Rasul mendoakan beliau sehingga beliau banyak ya dan bisa menghafal begitu banyak hadis, dan alhamdulillah sampai hari ini kepada kita. Di antara sekian banyak sahabat yang meriwayatkan hadis, tapi yang paling banyak adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr ya, tapi disebut dengan Abu Hurairah.
bapaknya kucing. Abu kan bapak, ya. Kenapa disebut dengan istilah bapak kucing? Karena dia suka bermain dengan kucingnya. Ya, seperti itu ya. Tapi nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhr. Baik, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengaku mengklaim bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kalau betul kita mengklaim bahwa kita ini beriman kepada Allah dan hari akhir, maka Rasul mengatakan buktikan. Hendaknya berkata yang baik atau diam. Kemudian Rasul mengatakan juga, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Dan barang siapa yang mengaku mengklaim bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tetangganya. Muliakan tetangga. Kemudian Rasul juga mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang mengaku mengklaim beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Dia muliakan tamunya. Ya, tamu yang berkunjung ke tempatnya. Nah, demikianlah hadis ini berkaitan dengan akhlak seseorang ya, dan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini yang ingin kita bahas. Setiap hadis yang ada di kitab hadis Arba'in yang berjumlah 42 hadis. Ya, kita bahas satu persatu dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan semua hadis ya yang berjumlah 42 itu. Hari ini baru kita yang ke-15 ya. Baik, kita lihat bagaimana penjelasan syarah dari hadis ini. Yang pertama, kita lihat bagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam, itu wujud bahwa memang betul-betul dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah berarti dia bertauhid. Bukti bahwa seseorang itu bertauhid, iman kepada Allah, ya, dan dia pun ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan bukti bahwa dia percaya, yakin ada kehidupan setelah kematian. Iman kepada hari akhir maksudnya hari akhirat. Dan hari akhirat itu dimulai pertama kali di alam kubur. Begitu meninggal kita, wafat, dicabut rohnya, maka kita pindah tempat, pindah alam, namanya alam kubur. Alam kubur itulah alam akhirat yang pertama kali. Karena Nabi mengatakan, al-qabru awwalu manazil akhirah. Kubur itu tempat pertama kali kehidupan alam akhirat. Barang siapa selamat di kubur, maka dimudahkan proses berikutnya sampai ke surga. Dan barang siapa yang tidak selamat di kubur, tetap disiksa kubur terus sampai hari kiamat, dan Allah pun belum berkenan untuk memberikan ampunan, maka dia menjadi orang yang berat dan sulit nanti. Ya, setelah dibangkitkan daripada mahsyar, dan dia punya peluang yang sangat besar untuk mendapatkan siksa lanjutan, yaitu siksa neraka. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi di sini Rasul menekankan kepada kita bukti akidah yang benar. Iman kepada Allah itu akidah, tauhid. Iman kepada hari akhir, masalah hari akhirat itu akidah. Ya, akhirat dimulai dengan alam kubur, kemudian dilanjutkan dengan peristiwa terjadinya hari kiamat, lalu dikumpulkan manusia di padang mahsyar. Lalu terjadi nanti hari dihisapnya amal, ditimbangnya amal, ya, melewati telaga Al-Kautsar, melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka Jahannam yang lebih tajam dibandingkan pedang dan lebih halus dibandingkan rambut. Lalu ada jembatan kedua namanya jembatan Qantarah, di situ ada Qisas, ya. Kemudian setelah itu baru surga atau neraka. Kita mengucapkan ya beberapa tahapan-tahapan ini yang kelihatannya pendek, pada itu perjalanan yang sangat panjang nanti di akhirat. Dan orang yang sudah masuk surga, dia kekal abadi selama-lamanya, senang, nikmat, tidak ada kesulitan, tidak ada kesusahan. Adapun orang-orang yang masuk ke neraka terbagi dua. Ada di antara mereka adalah orang-orang kafir. Nah, orang kafir pasti kekal abadi di neraka dan tidak pernah keluar dari neraka selama-lamanya. Adapun kaum muslimin yang masuk ke neraka akibat dosanya banyak,
Selama dia memang muslim yang bertauhid, tidak membatalkan keimanan dan tidak melakukan kekufuran, tapi dia muslim yang banyak dosa, Allah pun akan mengazab dia, dileburkan dosa-dosanya dengan siksaan itu. Tapi pada akhirnya muslim tersebut semuanya akan dipindahkan ke sorga. Pada akhirnya semua muslim, ya. Tapi kan menunggunya lama itu. Di neraka dulu disiksa lama sekali dan sangat menyakitkan. Gimana, Bapak Ibu mau nggak sebentar di situ? Sebentar aja sih, nggak lama. Ya, kalau saya sih nggak mau. Kalau Bapak Ibu mau nggak? Iya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi begitulah alam akhirat. Nah, bukti bahwa seseorang itu beriman, yakin betul dengan Allah, iman kepada Allah, yakin betul dia beriman dengan hari akhirat. Ada peristiwa-peristiwa yang sangat panjang nanti di kehidupan setelah kematian. Buktinya apa? Dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam itu akhlak. Bagian dari akhlak yang mulia, lisannya terjaga, tulisannya terjaga, perbuatannya terjaga. Ini bagian dari akhlak sebetulnya. Tapi Rasul mengkaitkan antara akidah dan akhlak. Kalau akidahnya benar, iman kepada Allah dan hari akhir, ibadahnya benar, pasti outputnya benar. Iya. Kalau akidahnya benar, tauhidnya benar, rasa takutnya kepada Allah benar, percaya yakin kepada Allah, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mengawasi. Semua perbuatan kita dicatat, terpantau semua. Ada rasa takut kepada Allah akan balasan hukumannya. Dan kita yakin dengan hari akhirat bahwa nanti di sana ada ancaman dan hukuman juga. Adanya siksa kubur, adanya balasan keburukan di padang mahsyar, adanya kesulitan-kesulitan yang luar biasa sampai ujungnya neraka. Nah, kalau betul-betul beriman dengan apa yang Allah janjikan dengan surga, betul-betul beriman dengan Allah, dengan apa yang Allah janjikan dengan neraka bagi para pendosa, maka tentunya pasti dia akan menjaga dirinya sehingga dia akan berkata yang baik saja atau diam. Jadi kalau ada di antara kaum muslimin ini ternyata bicaranya tidak baik. Nah, bicara begitu, gibah, namimah, mengadu domba, membongkar aib orang lain, menuduh-nuduh orang lain. Wah, ini kan perbuatan lisan ya dan tulisan. Karena saat ini ada sosial media. Subhanallah, begitu banyaknya dosa lisan dan tulisan. Lisannya mungkin tidak berbicara, tapi tulisan mewakili lisannya. Lisan itu mewakili apa? Tulisan kan mewakili dari lisan sebetulnya. Lisan tidak bicara diwakili oleh tulisan. Tulisan mewakili lisan. Lisan mewakili? Lisan mewakili pikiran. Pikiran mewakili hati. Urutannya seperti itu. Kalau hati kita baik, maka kita pun akan berpikir yang positive thinking, berpikir yang baik. Sesuai syariat, hati kita baik mengakibatkan pikiran baik. Pikiran baik akibatnya lisan akan baik. Lisan baik akibatnya perbuatan akan baik. Perbuatan baik akibatnya kebiasaan kita akan baik. Kebiasaan akan baik akibatnya karakter kita akan baik. Karakter baik mengakibatkan hidup kita jadi baik di dunia. Hidup baik di dunia menjadikan baik nanti hidup di akhirat. Itu urutannya. Ya, urutannya itu. Pertama, jaga hati. Jangan kau kotori. Jagalah hati. Hati itu sumbernya kan kebaikan dan bisa menjadi sumber keburukan. Ya, dari hati itu terpancar nanti kebaikannya pada pikiran, dia berpikir akhirnya. Hati menyebabkan pikiran jadi baik. Kemudian lisan menjadi baik. Kemudian perbuatan jadi baik. Kemudian kebiasaan menjadi baik. Kemudian karakter menjadi baik. Lalu hidup di dunia pun jadi baik. Dan hidup di akhirat pun menjadi baik. Tapi kalau sudah hatinya jelek, hatinya rusak, hatinya berpenyakit, hatinya keras, bahkan hatinya mati, lihat, pikirannya pun akan rusak. Berpikir yang negatif, suuzon sama orang. Karena hatinya bermasalah. Hatinya bermasalah, karena hatinya keras, hatinya mati, akibatnya selalu berpikir yang menyelisihi syariat.
Dan kalau sudah berpikir menjelaskan syariat, maka akan keluar outputnya dengan lisannya. Nah, lisan akan berbicara yang kotor-kotor, yang mengganggu orang lain. Nauzubillah, ya, mengejek, menuduh tanpa bukti, menggibah, berkata keji, melaknat, merendahkan orang lain, sombong. Ya, perbuatan-perbuatan yang kita lihat di masyarakat, ya, memfitnah, bercanda yang berlebihan, barangkali bisa menyinggung perasaan orang lain, berprasangka yang buruk, pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, atau dia mengklaim dirinya bersih dari dosa. Nah, ini dari mana? Hati kotor, rusak, berpenyakit dan mati mengakibatkan pikiran menjadi rusak. Pikiran menjadi rusak, outputnya terbukti nanti lisannya tidak bisa berkata baik atau diam. Maka dia akan bicara segala macam hal yang bisa menimbulkan dosa. Lisan menjadi rusak, akibatnya perbuatannya pun, tangan, kaki, semua anggota badan ngikut sama lisan. Ya, tangan, kaki semua ini makmumnya lisan pemimpin. Tapi lisan tergantung pikiran, pikiran tergantung hati. Setelah lisannya buruk, rusak, tidak bisa berkata baik atau diam, maka perbuatannya pun akan semakin banyak dosa pada anggota tubuh yang lain. Begitu perbuatannya buruk sekali, banyak sekali perbuatan buruk di anggota tubuhnya, maka akan lama-lama menjadi kebiasaan. Terbiasa dia melakukan perbuatan. Akhirnya menjadi karakter, tabiat, watak, kepribadian yang susah untuk dihilangkan. Setelah menjadi karakter, nah, mengakibatkan hidup di dunia dia menjadi menderita, binasa. Karena begitu banyak sekali dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, rusak di dunia, akibatnya rusak nanti di akhirat. Ya, begitu ya. Jadi kita harus tahu ini. Penyebab awalnya dari mana? Dari hati. Hati baik, pikiran baik. Ya, dia pun akan menjadi orang yang mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik. Berkata baik atau diam. Ya, tidak suka menzolimi orang lain. Tidak suka menyakiti hati orang lain, ya, dan tidak mau dia melakukan dosa-dosa, dan pikiran menjadikan lisan semakin baik, berkata, namanya urutan yang sebenarnya seperti ini ya, tapi namanya manusia kan ya, namanya manusia kadang-kadang kita tergelincir, kadang-kadang kita lupa, ya begitulah. Kita nggak mungkin lah Bapak Ibu selalu benar ya, nggak mungkin lah. Meskipun kita sudah menjaga hati kita, outputnya pikiran jadi baik, lisan tiba-tiba kok nggak baik. Nah, coba evaluasi, jangan-jangan pikirannya dan hatinya nggak baik. Sekali waktu barangkali kita tergelincir ya, bisa dimaklumi. Sekali waktu ya, kita kan bukan malaikat ya, kita bukan juga bidadari sorga kan. Ya, pastilah kita pernah tergelincir. Tetapi kalau semakin dijaga hati ini, maka outputnya pikiran akan semakin baik, berpikir baik, lisan akan semakin baik. Lisan semakin baik, perbuatan semakin baik. Termasuk perbuatan apa? Menulis, mengomentari di sosial media sebagai netizen. Itu kan perbuatan. Ya, dari hati ke pikiran, pikiran ke lisan, lisan ke perbuatan. Perbuatannya bisa ya kaki, tangan dan lain-lain. Nah, perbuatan salah satunya menulis, mengomentari. Wah, kalau kita baca Bapak Ibu ya, di sosial media mengerikan loh. Lebih-lebih daripada lisan. Lisan kita nggak pernah mendengarkan kalimat-kalimat seperti itu. Ya, kalimat-kalimat yang luar biasa tuh, tulisan-tulisan di sosial media dari para netizen ya. Ketika menghujat, memfitnah, memperolok-olok, menggibah, mengadu domba, wah kasar sekali, kejam, sadis, bengis. Karena saya suka baca itu, pengen tahu, pengen tahu aja. Jadi kan saya punya bukti, kan saya penceramah, dai. Kalau Bapak Ibu kan nggak pernah baca gituan, ya kan? Karena di rumah bacanya Quran hadis, kan beda sama saya. Iya, teruskan baca Quran hadisnya. Tapi kan karena saya pendakwah, saya harus lihat nih bagaimana kerusakan yang ada di sosial media. Di antaranya itu netizen, sesuatu yang sebetulnya mereka nggak tahu masalah sebenarnya, tapi berani berkomentar, berani bersuuzon. Ya Allah, na'udzubillah. Itu perwakilan dari lisan. Kenapa begini? Dan itu jumlahnya banyak. Dan sepertinya, katanya, konon, Indonesia nomor 1 netizennya. Bisa melumpuhkan negara orang lain, diserbu sama netizen. Jangankan negara lain, ya, sesama orang Indonesia aja diserang sama netizen.
Ya, sesama kita warga Indonesia, ya Allah, dihancurkan, dirusak kehormatannya. Padahal dia tidak melakukan apa-apa, tidak mengucapkan kalimat yang salah. Tapi karena memang sudah faktornya hasad, iri, dengki, ada faktor kebencian dan permusuhan, maka dibuatlah opini-opini. Digiring opini, bagaimana caranya rusak dia, hancur dia, nggak terpilih dia. Nah itu, na'udzubillah. Apalagi beda partai, ya kan? Mulailah menghancurkan orang lain, beda golongan, beda ormas, beda pemahaman, ya, na'udzubillah. Itu hasil dari hasad, iri, dengki, kebencian dan permusuhan. Ya, jadi intinya adalah kalau seseorang itu memiliki hati yang baik, maka otomatis yang lain insya Allah akan semakin baik. Bukan berarti hati baik seluruhnya urutan tadi itu, ya, dari pikiran, lisan, tulisan, perbuatan, karakter, kebiasaan semua. Bukan berarti semuanya kalau sudah hati baik semuanya otomatis akan baik selalu. Tidak. Kita kan manusia. Ya, kadang-kadang bisa tergelincir, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang iman turun, ya. Ibu-ibu pernah nggak imannya turun? Pernah apa sering? Bapak-bapak pernah nggak bapak-bapak imannya turun? Pernah apa sering? Ya, kalau di sini mungkin jarang lah ya turun iman ya, masya Allah ya. Yang suka turun iman tuh saya suka turun. Kalau bapak ibu kayaknya makin naik, naik ke puncak gunung tinggi kan sekali. Ya, subhanallah. Jadi begitu ya, kita kadang-kadang ya jatuh bangun, namanya manusia. Tapi kalau dia sudah memiliki hatinya bersih, qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat, dia bertakwa di hatinya. Hatinya bertakwa. Takwa itu di hati, bukan casing doang. Kalau hati sudah bertakwa, ya otomatis berpikirnya beda, cara berpikirnya, cara menyelesaikan, cara memberikan solusi, cara bicaranya beda, retorikanya beda, tulisannya beda, yang ditampilkan di sosial medianya beda. Ya, kakinya semua anggota badannya beda nanti, menjadi lebih baik. Kemudian kebiasaannya pun berbeda, karakternya berbeda, hidup di dunia berbeda dan akhirat pun berbeda, semuanya menjadi lebih baik. Ya, kalau pernah turun iman sedikit nggak masalah, karena itu manusia ya, namanya dosa kecil pernah dilakukan ya tidak masalah. Karena Allah tidak akan mungkin menjadikan manusia tidak punya dosa, nggak mungkin. Allah sudah takdirkan manusia pasti memiliki kesalahan. Cuma kesalahan kalau dia orang bertakwa, soleh dan soleha, yang berilmu, akidah, ibadah dan akhlaknya benar, maka kesalahannya semakin hari semakin sedikit. Siapakah contohnya? Siapakah contohnya? Siapa? Kok nggak ngomong sih? Kan saya kasih contoh. Siapakah contohnya yang semakin hari semakin sedikit dosanya? Saya menunjuk ini. Sebutin dong, siapa? Ya, semakin hari semakin sedikit dosanya. Ya, kita kan upaya ya. Apalagi sudah tua, udah 40, 50, 60, apalagi 70, apalagi 80. Waduh, kalau makin tua makin banyak dosa, ini berarti apa namanya? Keterlaluan. Iya, seharusnya kan semakin dekat alam kubur, semakin dekat kematian, uban semakin banyak, badan semakin lemah, gigi banyak yang bergugur, ya, kulit mulai kendur. Apalagi ditunggu? Sudah bau tanah. Coba dekat-dekat deh, bau tanah. Iya, mohon maaf ya, bukan menyindir, cuma menyinggung doang. Ya, seharusnya kan lebih harus bersiap-siap diri ya. Baik. Jadi ternyata Nabi SAW menyebutkan bahwa aktaru khotoya bani Adam filisani, kebanyakan dosa manusia ini, kebanyakan dosanya ada pada lisan. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Kata yang baik atau diam, itu wujud. Akidahnya benar, iman kepada Allah, yakin Allah itu ada, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah mengawasi, Allah memantau, dan dia iman kepada kehidupan
Setelah kematian itu ada kehidupan lagi yang nantinya dia akan diminta pertanggungjawaban, akan dihisab, maka dia akan berkata baik atau diam. Lebih banyak kehidupannya seperti itu. Saya katakan lebih banyak ya. Kalau semuanya nggak mungkin lah. Kadang-kadang kita pernah tergelincir. Cuman begitu, kalau bedanya kalau orang bertakwa, ya kalau dia pun tergelincir tidak banyak. Dan kalaupun yang sedikit ini pun sudah digugurkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang bertakwa itu sangat banyak sekali istighfar dan taubatnya. Sehingga dia meninggalkan dunia ini dalam kondisi tidak punya dosa. Karena dia senantiasa istighfar taubat, jatuh lagi dosa, istighfar taubat, jatuh lagi dosa, istighfar taubat. Dan dosanya pun dosa kecil. Tidak lagi melakukan dosa besar. Dan dosa kecil lama-lama semakin sedikit. Maka target kita di akhirat ingin masuk ke dalam surga. Surga yang mana? Surga Firdaus. Yang paling tinggi, paling tengah kedudukannya. Di sanalah Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul yang lain. Para siddiqin, orang yang mati syahid, dan orang saleh. Jadi bukan sembarang surga. Karena surga itu ada 100 tingkatan. 100 tingkatan surga. Dan masing-masing tingkatan seluas langit dan bumi. Dan jarak masing-masing tingkatan seperti jarak langit dan bumi. Kita belum pernah ke sana kan? Tapi kita baca hadisnya ada. Ini masalah gaib. Masalah gaib yakin. Kenapa? Karena ini perkataan Allah, perkataan Rasul. Selama itu perkataan Allah dan Rasul tentang masalah yang gaib, maka kita yakin. Demi Allah, saya yakin. Meskipun saya tidak pernah melihat. Meskipun saya tidak pernah mendengar. Karena Allah dan Rasul tidak pernah berdusta. Dan wujud takwanya seseorang itu, takwa dia, bertakwa, hatinya, lisan, perbuatan, semuanya baik. Wujud yang pertama dia orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Kitab Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tidak ada sedikit pun keraguan. Yakin ini Al-Quran dari Allah. Petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, beriman dulu kepada hal yang gaib. Setelah itu baru dia pasti banyak mendirikan salat dengan ikhlas, dengan benar, ibadah yang wajib maupun sunnah. Setelah itu dia banyak berinfak. Menginfakkan hartanya. Dan kalimat dalam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas Bapak Ibu, kalimat ibadah yang sering Allah ulang berkali-kali, salat, infak, salat, infak, salat, infak. Lebih banyak ayatnya bertaburan. Masalah haji cuma sedikit, masalah ibadah puasa cuma 5 ayat. Tapi masalah salat diulang-ulang lagi, masalah infak, sedekah diulang-ulang lagi. Bahkan Allah mengawali surah Al-Baqarah untuk menjelaskan siapakah orang bertakwa. Ternyata beriman kepada hal yang gaib. Kalau sudah tidak beriman kepada hal yang gaib, yang kita tidak tahu sebetulnya, kehidupan setelah kematian ini, ya, maka dia bukan orang bertakwa. Dan kalau dia tidak memperbanyak ibadah salat sunnah, maka dia belum dikatakan bertakwa yang benar. Kalau dia tidak menginfakkan hartanya, maka tidak dianggap dia orang bertakwa. Allah mulai dengan dia beriman kepada yang gaib, dia mendirikan salat, dan dia berinfak. Ini mukaddimahnya Al-Quran ini di surah Al-Baqarah. 3 poin ini. Subhanallah ya. Sebagai wujud orang itu bertakwa. Nah, kemudian ketika Rasul mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, wujud dari dia beriman kepada hal yang gaib. Iman kepada hal yang gaib, karena Allah itu gaib. Tidak bisa dilihat. Tapi diyakini Allah itu ada. Dan beriman kepada hari akhirat. Hari akhirat itu gaib. Dan tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita dengar saat ini. Ya, dan wujud beriman kepada hal yang gaib adalah sebagai wujud dia orang bertakwa, dia berkata yang baik atau diam. Teorinya gampang ya. Teorinya gampang ya. Coba keluar dari masjid, waduh, ngoceh, ngerocos namanya. Ya, ngerocos sana sini, ngoceh sana sini, wah ngomongin orang, hancurin dia. Waduh, kalau bukan hanya lisan saja, bahkan dibunuh orang itu. Ya, nauzubillah, dizolimi dengan betul-betul dengan kezoliman yang luar biasa. Bukan lagi lisan, bahkan dijarahi rumahnya.
diambil hartanya, diambil jam tangannya. Hah? Bapak Ibu nggak tahu peristiwa itu ya? Nggak baca ya? Nggak tahu, ya Allah. Kayaknya salah masjid nih. Nggak tahu berita kemarin gimana, kan heboh ya. Diambil jam tangan, berapa harganya? Tuh tahu harganya. Katanya nggak tahu. Tahu harganya jam tangannya ya. Itu jam tangan saya kayaknya tuh. Nggak mungkin lah seperti itu ya. Mahal banget ya, subhanallah. Berapa harganya? 11,7 miliar. Saya juga ngelihat masalahnya. Masa kalah sama bapak ibu? Iya, subhanallah ya. Jadi nggak boleh seperti itu. Jadi wujud, kenapa ada orang yang semakin banyak berlaku kemaksiatan? Kenapa kesyirikan makin banyak, kebid'ahan makin banyak, kemaksiatan makin banyak, kemungkaran, kejahatan, keburukan makin banyak. Semakin dekat hari kiamat semakin banyak keburukan, semakin banyak pembunuhan, semakin banyak perzinahan dan lain-lain. Kenapa? Karena hati manusia semakin hari semakin banyak yang jelek. Siapapun kita bisa mengevaluasi ketika kita jatuh pada dosa, dan itu sering kali, apalagi dosa besar, pasti bermasalah di hatinya. Pasti dia kurang iman kepada hari akhir, kurang iman kepada Allah, kurang iman kepada hari akhir. Karena kalau sudah iman kepada Allah dan hari akhir, iman kan itu banyak ya, rukun iman kan ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ada 6 rukun iman yang kita harus percaya dan yakini. Tapi Rasul selalu mengulang-ulang. Dan Allah pun dalam Al-Quran selalu mengulang-ulang kalimat yang selalu bergandengan. Iman kepada Allah hari akhir, iman kepada Allah hari akhir, iman kepada Allah hari akhir. Ini modal dua ini. Kalau betul-betul dengan ilmu kita pahami, kita yakini, selesai. Insya Allah dahsyat ibadah kita, melejit tingkat ketakwaan kita, dan semakin sedikit tingkat dosa kita. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ayat keberapa itu Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah ayat keberapa itu? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Adik-adik, ayat keberapa? 8 ya, ayat ke-8. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang-orang yang mengklaim, mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Kata Allah, mereka bukan orang beriman. Tuh kan, dikaitkan dengan iman kepada Allah hari akhir, iman kepada Allah hari akhir. Di antara manusia ada yang mengatakan begitu, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir. Kata Allah, mereka bukan orang beriman. Wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman. Bagaimana Allah bisa ditipu? Allah tahu semua perbuatan mereka, zahir mereka, batin mereka, hati mereka, makar mereka, semua diketahui. Ini bodoh banget nih, sebodoh-bodohnya manusia ingin menipu Allah. Kalau orang beriman mungkin bisa ditipu sesama manusia. Ya, dan Allah akan membalas perbuatan mereka itu. Siapa mereka ini? Orang munafik. 5 ayat pertama surah Al-Baqarah tentang orang beriman secara ringkas, perwakilan inilah orang beriman. 2 ayat setelahnya ringkas tentang orang kafir. Ya, innal ladzina kafaru, gimana tuh ayatnya? Sawa'un 'alaihim ha anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun. Wah, hafal semua ya. Coba kita tes lagi sampai akhir. Coba kita tes Al-Baqarah sampai akhir, kayaknya hafal semua nih. Hafal semua apa ngikutin saya tadi? Iya, yang pertama kan cuma 5 ayat untuk orang beriman. Setelah itu 2 ayat untuk orang kafir. Setelah itu perwakilannya untuk orang munafik sampai ayat yang ke-20. Ini ringkasan. Jadi Al-Quran itu dimulai dengan muqaddimahnya Al-Fatihah secara umum. Nah, kemudian Al-Baqarah juga secara ringkas. Nanti penjelasannya sampai An-Nas.
Panjang itu. Orang beriman seperti ini ringkasannya kurang lebih. Lalu kemudian orang kafir, sisanya orang munafik. Ini paling panjang penjelasannya sampai ayat ke-20. Luar biasa ya, orang munafik itu muslim yang mengaku muslim tapi bukan muslim sebetulnya, karena tingkat kemunafikannya sangat parah. Atau mungkin mereka masih muslim tapi sudah ada tanda-tanda kemunafikan pada dirinya karena hatinya berpenyakit. Ya. Ya, kita kembali kepada pembahasan. Jadi lisan dijaga, tulisan dijaga ya, dan perbuatan-perbuatan yang lain. Kebanyakan dosa yang dilakukan oleh manusia, kebanyakan kata Rasulullah ini bukan kata saya, adalah dosa pada lisan. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, ya, sahabat yang meriwayatkan adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kebanyakan dosa anak cucu manusia ini, anak cucu Adam, adalah pada lisan. Makanya Rasul mengatakan bukti iman kepada Allah dan hari akhir, dia akan berkata baik atau diam. Tapi kalau dia tidak beriman kepada Allah, tidak juga beriman kepada hari akhir, maka dia tidak akan bisa berkata yang baik. Sulit bagi dia untuk meredam lisan dan tulisan dan anggota badan yang lain. Dia pasti akan jatuh kepada keburukan. Contohnya siapa? Orang kafir. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak juga beriman kepada hari akhir, maka nggak bisa menjaga lisan. Buktinya apa? Lisannya mengucapkan kalimat-kalimat kufur, kalimat-kalimat kesyirikan, di mana mereka tidak mengakui Allah, lalu mengakui adanya sesembahan selain Allah. Syirik pada lisan, pada hati, pada tulisan, pada perbuatan. Ya, kenapa mereka bisa mempersekutukan Allah dengan lisannya? Karena pikirannya salah. Kenapa pikirannya salah? Karena hatinya mati. Qalbun mayyit, hati yang mati menyebabkan pikirannya menjadi rusak dan lisan menjadi rusak. Keluarlah kalimat-kalimat kufur. Meskipun dia muslim, akan keluar kalimat-kalimat kufur. Semua agama sama. Semua agama juga nanti masuk surga juga. Bukan Islam saja, kita jangan egois katanya. Yang ngomong tokoh agama loh, agamanya Islam katanya. Tapi mengatakan semua agama sama. Ya, dan semua pemeluk agama-agama ini juga akan masuk juga ke surga. Lalu bagaimana ayat inna dina indallahil Islam? Sesungguhnya yang ada di sisi Allah, agama itu hanyalah Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka gak diterima. Dan di akhirat pasti, kata Allah, termasuk orang yang merugi. Nah ini kan kalimat kufur. Yang mengucapkan bukan orang kafir. Dia muslim, profesor doktor juga misalnya. Ya subhanallah. Kok bisa mengucapkan kalimat-kalimat kufur? Falyakul khairan aw liyasmut. Ucapkan kalimat yang kalimat yang baik atau diam. Ini kalimat yang bukan lagi kalimat yang kecil, kalimat besar yang bisa membatalkan keimanan seseorang. Ya, dan terkadang mulut ini diam, tidak berkata, diam seakan-akan terkunci, tapi tulisannya ya Allah. Dia mengomentari seseorang, Bapak Ibu, masalah kecil sebetulnya, mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia tergelincir, masalah kecil. Komentar netizen, ini adalah iblis. Saya baca, ya Allah begitu amat aja nggak begitu. Saya kaget baca, kan saya nggak tahu agamanya apa, saya perkirakan muslim lah, karena banyak sekali, ini iblis, ini dajjal, ini sudah murtad, ini sudah halal darahnya. Masalah kecil, mungkin dia nggak sengaja, mungkin dia tergelincir, mungkin dia nggak tahu, salah persepsi. Ya sudah, kita juga pelaku dosa juga. Emang kita mau diomongin seperti itu? Kita nggak mau kan? Ya, dibicarakan seperti itu dengan tulisan-tulisan seperti itu. Tapi begitu yang terjadi. Netizen itu luar biasa ya. Nauzubillah. Dan itu dosa itu dan tidak terhapus tulisannya menjadi dosa jariah. Setelah mati nanti, dosa akan mengalir terus kepadanya karena tulisannya masih ada, nggak dihapus. Dan dia pun tidak bertaubat, tidak minta maaf. Maka dia akan mendapatkan hukuman dan siksa akibat kezoliman dia kepada sesama manusia. Hablum minallahnya barangkali baik, haji berkali-kali, umroh berkali-kali, hafal Quran 30 juz, tahajud tiap malam, puasa Nabi Daud, bersedekah luar biasa, tapi dia punya dosa kepada sesama
manusia yang dia belum minta maaf, belum mengembalikan barang orang lain yang pernah dia ambil, maka peluang untuk mendapatkan hukuman sangat besar. Bagaimana? Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia ini banyak sekali salat sunnahnya, puasa sunnahnya, dan banyak sekali bersedekah. Wanita ya, di hadis disebutkan demikian. Ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia salat sunnahnya banyak, puasa sunnah banyak, sedekahnya banyak, tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Dia suka menyakiti tetangga dengan lisannya. Kata Rasulullah, wanita ini termasuk penghuni api neraka. Padahal hablum minallahnya kan baik. Masya Allah, hubungan dia dengan Allah, ibadahnya baik. Yang wajib selesai, semua dikerjakan. Sunnah-sunnah banyak sekali. Contohnya salat sunnah, puasa sunnah, dan sedekah. Gara-gara menyakiti tetangga dengan lisan, mungkin bongkar aib, mungkin dia menggibah, mungkin dia memfitnah, mungkin dia berbohong, dan lain-lain. Maka kata Rasulullah, wanita ini ada di neraka. Mana ibadahnya kepada Allah yang banyak tadi? Hilang. Tidak bisa, maksud saya, dia menjadi orang yang selamat dengan semata-mata mendatangkan amalan dia berkaitan dengan ibadah kepada Allah. Tapi selama rusak dengan hubungan dengan sesama manusia, tidak ada jaminan dia akan selamat. Lalu ditanya lagi, ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia ibadah salat sunnahnya sedikit, puasa sunnahnya sedikit, bersedekah juga sedikit, nggak banyak, yang wajib dikerjakan, tapi ibadah sunnahnya sedikit. Tetapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Maka Rasulullah mengatakan, wanita ini termasuk penghuni surga. Meskipun ibadah sunnahnya sedikit, tapi yang wajib dia kerjakan. Kemudian dia tidak menzolimi manusia, tidak menyakiti manusia, tidak menyakiti tetangga. Ini contoh tetangga ya. Tapi sebetulnya ya menyakiti dari sisi ya siapa saja sebetulnya, tidak boleh kita sakiti. Maka Rasul mengatakan dengan modal hablum minallahnya yang wajib dia kerjakan, yang sunnah sedikit, tapi dia hubungan dengan sesama manusia itu lebih baik, maka dia termasuk penghuni surga. Makanya Rasul mengatakan kebanyakan penghuni neraka itu kebanyakan akibat dari dosa apa? Al-fam wal faraj, dosa lisan dan dosa kemaluan. Penghuni neraka kebanyakan akibat dari dosa lisan dan kemaluan. Kalau termasuk ini, kebanyakan penghuni kubur akibat dari apa? Kebanyakan siksa penghuni kubur disebabkan oleh tidak bersih ketika membersihkan air kencingnya. Najisnya itu tidak bersih. Kebanyakan manusia disiksa kubur akibat dari itu. Maka berhati-hati kita ya. Lisan sepertinya satu hal yang gampang ya, padahal sulit sekali ya. Dan itu bisa merusak seseorang. Na'udzubillah. Dan mari kita menjaganya. Dan kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, beliau mengatakan ada seseorang yang memiliki 9 akhlak yang mulia. 9 akhlak mulia. Dia sabar, dia suka nolongin orang, barangkali dia orang yang tawadu, nggak sombong, dia begini. 9 akhlak yang mulia. Tapi 9 itu kalah oleh 1 akhlak buruk yang dia miliki. 9 akhlak yang mulia kalah oleh 1 akhlak yang tercela yang dia miliki. Hilang 9-9-nya. Gara-gara 1 akhlak yang tercela. 1 bisa mengalahkan yang 9. Apa itu? Kata Umar, tergelincirnya lisan. Tergelincirnya lisan mengalahkan itu. Jadi rusak dia. Meskipun dia memiliki akhlak-akhlak yang lain. Ya, karena lisan itu kan output, hasil dari yang lain. Ya, jadi hati ini bertakwa, maka kita ulang lagi ya. Ini penting banget ini. Hati menjadi baik, outputnya apa? Pikiran menjadi baik. Pikiran menjadi baik, outputnya apa? Lisan menjadi baik. Lisan menjadi baik, outputnya apa? Perbuatan. Nah, perbuatan seperti tulisan dan lain-lain ya, kaki dan tangan ya. Perbuatan menjadi baik mengakibatkan kebiasaannya sehari-hari akan menjadi baik. Kebiasaan sehari-hari menjadi baik, lama-lama terwujud menjadi karakter yang baik.
watak dia, tabiat dia, perangai dia, kepribadian dia menjadi baik. Nah, karakter ini menjadi baik, otomatis dunianya pun jadi baik. Artinya selama di dunia dia akan lebih banyak kebaikan-kebaikan karena karakternya dia orang yang sabar, karakternya orang yang mudah menahan amarah dan seterusnya. Dan kebaikan di dunia otomatis berdampak kepada kebaikan di akhirat, ya. Jadi ini yang pertama nih, subhanallah. Gimana Bapak Ibu, bisa enggak kita menjaga lisan kita? Siapa sebetulnya yang suka menyakiti? Suami apa istri? Nah, kalau ditanya ginian nih repot nih. Yang suka menyakiti di rumah itu dengan lisannya, biasanya siapa sih yang lebih banyak, suami apa istri? Adik-adik nggak bisa jawab ini, karena belum nikah kan. Coba, ikhwan diam ya, saya mau tanya ibu-ibu dulu. Bu, jujur Bu ya, yang lebih banyak suka menyakiti dengan lisan di rumah itu, suami apa istri? Yang lebih banyak, suami apa istri? Sekarang saya tanya Bapak-bapak ya, jawab yang jujur ya. Yang lebih sering, lebih banyak menyakiti dengan lisannya di rumah itu suami apa istri? Sepakat ijma terjadi. Bapak-bapak jujur apa adanya. Kenapa Pak istri lebih banyak menyakiti dengan lisan? Karena suka bawel, suka rewel, istiqomah marahnya. Marah kok istiqomah ya, pagi, siang, sore, malam, marah terus. Terutama di tanggal 20 ke atas. Ketika suami belum gajian. Begitu tanggal 1 gajian, lembut banget, senyum. Bahkan suami nggak ada juga senyum-senyum terus. Padahal suami nggak banyak ngasih duitnya, cuma 30 juta sebetulnya. Amin dong. Duit aja amin. Cepat kalau duit amin ya. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, saya tuh nyebutin cuma 30 ya, padahal suami ngasih kan 50 sebetulnya ya. Saya menyebutkan jumlah terkecil sebetulnya. Iya, subhanallah. Kan ibu-ibu suaminya kan kaya ya, kaya hati, kaya iman, kaya ilmu, dan kaya amal. Ya, itu yang paling penting kayanya, jangan kaya harta doang. Kita butuh harta, tapi yang lebih kita kayakan itu nomor satunya itu adalah kaya iman, kaya ilmu, kaya amal, kaya hati, hati semakin bersih. Ya, taib. Dan yang terakhir penjelasan untuk yang bab pertama ini ada perkataan dari Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, adraknas salaf wa hum la yarawna al-ibadah fis saum wala fis shalah. Kami telah mendapati salaf, orang-orang terdahulu, mereka itu tidak menilai ibadah itu semata-mata cuman puasa dan sholat. Ya, kami dapati orang-orang salaf terdahulu, mereka itu tidak menilai ibadah itu hanya sholat, puasa, sholat. Bukan itu saja ibadah, kata beliau. Tetapi juga pada menahan lisan. Menahan lisan dari menodai kehormatan orang lain. Itu juga ibadah. Ya, ini yang dilakukan oleh orang-orang salaf terdahulu. Mereka menahan lisan dari menodai kehormatan orang lain. Karena seseorang yang sholat di malam hari dan berpuasa di siang hari, apabila dia tidak menjaga lisannya, maka dia akan menjadi bangkrut nanti pada hari kiamat. Bangkrut. Ya, karena dia banyak menzolimi orang lain. Akibatnya pahala ibadah-ibadah diberikan kepada orang yang pernah dia sakiti selama di dunia. Ya, luar biasa. Jadi orang kaya dia di akhirat, kaya dengan amal soleh. Bukan amal soleh dia sebetulnya, tapi dia dapat kiriman, dapat transferan dari ibadah orang lain tuh, amal solehnya, pahalanya dikasih ke dia. Kenapa? Karena dia banyak sekali dihujat oleh orang lain selama di dunia, padahal dia nggak punya kesalahan.
banyak digibahi sama orang, banyak ya mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang. Nah, ini nanti di akhirat ya pahala ibadah orang-orang ini akan diberikan kepadanya sehingga dia semakin banyak pahalanya nanti semakin kaya dia. Subhanallah ya. Baik, sekarang yang berikutnya ya kita baca. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Dia muliakan tetangganya ya, memuliakan tetangga yang dekat dan memuliakan tetangga yang jauh. Tetangga terbagi dua, ada yang dekat dan jauh. Coba Bapak Ibu lihat di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat ke-36. Di surah An-Nisa ayat ke-36. Ya, di sini Allah menjelaskan beberapa perintah-perintah yang diberikan kepada kita. Sembahlah Allah, jangan mempersekutukan Allah, dan berbuat baiklah kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, lalu tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Nah, disebutkan di situ. Tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Siapa itu tetangga? Tetangga itu adalah siapa saja yang berdampingan dan dekat dengan rumah kita. Ya, berdampingan atau dekat dengan rumah kita, depan, samping kiri, samping kanan, belakang, ya. Itu tetangga kita. Ada tetangga dekat, ada juga tetangga agak jauh, ya. Semuanya harus diperlakukan dengan baik. Mereka ini berhak dapat hidup bertetangga. Hak mereka berarti kewajiban kita. Kita punya kewajiban kepada tetangga. Hendaknya mereka muliakan tamunya, kata Rasulullah. Kalau betul-betul kamu itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada hal yang gaib, wujud ketakwaan seseorang, dia muliakan tamunya. Nah, seperti apa bentuknya dia muliakan tamunya ini? Pertama, memulai mengucapkan salam ketika bertemu. Kita ketemu tetangga kita, ya, mungkin dia muslim kan, kita tahu, maka kita boleh, kita dahulukan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dia kafir ya nggak boleh ya, kita mengucapkan salam kepadanya. Tapi kalau dia kafir mengucapkan salam kepada kita, cukup kita menjawab dengan Waalaikum. Cukup itu saja. Mungkin dia telepon, oh Pak, Assalamualaikum. Nah, kita jawab Waalaikum, cukup Waalaikum saja. Tapi kalau dengan muslim, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dia muslim, kita mulai mengucapkan salam kepada tetangga. Ini wujud memuliakan tetangga. Yang kedua, menjenguk tetangga ketika mereka sakit. Barangkali kita tahu, tetangga ada yang sakit, ada grup kan ya, grup WhatsApp tuh grup RT, kan kadang-kadang ada grup RT. Atau mungkin kita tahu dari tetangga itu sendiri bahwa mereka sedang sakit di rumahnya, atau mungkin di rumah sakit. Maka kita sempatkan untuk mendatangi mereka. Ini wujud memuliakan tetangga dan wujud dari iman kepada Allah dan hari akhir. Yang ketiga, meminta maaf jika kita berbuat salah kepada mereka. Pasti ada itu, sengaja tidak sengaja, sadar atau tidak sadar. Jangan merasa sok suci ya. Pasti kita pernah berbuat salah lah, mungkin salah ngomong, salah sikap, dan lain-lain. Minta maaf saja, mumpung kita sama-sama masih hidup. Ya, jangan sampai jadi berat beban nanti di akhirat. Minta maaf kepada mereka. Kemudian menjaga rumah tetangga ketika mereka pergi. Barangkali mereka mau haji, berangkat, mau umroh, mereka titip-titip, Pak, tolong ya, lihat-lihat rumah saya. Kenapa rumah ini kosong, gak ada orang? Atau mungkin anak saya masih kecil, tolong dilihat Bu ya, karena saya dan istri mau berangkat haji ya, insya Allah. Maka doakan dan tolong lihat-lihat rumah saya dan keluarga saya. Itu adalah hak mereka dan kewajiban kita. Ini merangka untuk memuliakan. Atau barangkali mereka mau pulang kampung lebaran, sedangkan tetangganya nggak pulang kampung, maka dia titip, ya tolong ya lihat-lihat rumah saya. Nah seperti itu. Kemudian berikutnya adalah berusaha untuk mengajarkan perkara agama atau dunia yang mereka tidak ketahui. Ajarkan mereka tentang agama ini. Atau masalah-masalah dunia, bantu mereka. Ini hak mereka ya. Barangkali mereka nggak ngaji, kita udah ngaji.
kita taklim, mereka nggak taklim, ya. Mungkin mereka nggak tahu banyak tentang Islam, ya. Maka kita ajarkan kepada mereka, maaf ya, sebaiknya begini karena Rasul mengatakan begini, ya. Maaf ya, sebaiknya begini karena Allah mengatakan begini, ya. Jadi ilmu kita tuh bisa kita sampaikan kepada mereka, karena kita tahu mereka barangkali tidak serajin kita dalam menuntut ilmu, ya. Atau mungkin mereka sama-sama menuntut ilmu, tapi apa salahnya tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, ya. Saling menasihatkan, saling menasihati, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ajak mereka taklim, ajak mereka sholat di masjid. Ketemu dengan tetangga kita disampingkan, gimana Pak kabar? Jangan lupa 3S. Apa 3S? Senyum, sapa, salam. Jangan dengan tetangga itu mengkerut, ya, cembetut aja. Ya Allah, bahkan nggak kenal siapa nih sebelah nih, orang mati kayaknya. Nggak kenal dengan tetangga ini musibah. Ya, ini kadang-kadang ada di perumahan-perumahan yang besar-besar gitu, nggak kenal dia. Sudah masing-masing aja, lakum dinukum. Padahal tetangganya Islam juga, Muslim juga, tapi nggak ada hubungan, nggak ada komunikasi, nggak ada interaksi. Musibah besar, ya. Jadi kalaupun kita nggak mesti datang ke rumahnya, paling tidak kita ketemu di luar kelihatan, gimana, tegur, ya, tegur, kita sapa, kita senyum, kita salam, atau mungkin kita tahu nomor HP-nya berapa. Kadang-kadang mungkin kita komunikasi dengan handphone, ya, minimal seperti itu. Ajarkan mereka tentang agama, ajak, yuk kita ke masjid misalnya kan, ya, yuk kita azan berkumandang, bapak lagi keluar dari rumah nih, keluar dari pagar, pas ketemu tetangga lagi cuci mobil, cuci motor, ajak tuh azan tuh, yuk kita ke masjid, ajak. Ya, kita mengajarkan kepada mereka karena kita tahu dia Muslim. Berikutnya, cara memuliakan, contoh memuliakan tetangga ini adalah melayatnya ketika mereka mendapatkan musibah. Andai kata mereka mendapatkan musibah, bukan lagi sakit, ya, meninggal dunia, maka kita melayat bertakziah. Bertakziah kepada tetangga ketika mereka mendapatkan musibah, menjenguk tetangga ketika mereka sakit, ya. Ya. Jadi kalau kita baca di hadis Bapak Ibu sekalian, begitu banyak sekali, ya, hadis-hadis yang Rasul mengucapkan tentang masalah tetangga ini, agar kita jangan mengganggu mereka. Wujud iman kepada Allah dan hari akhir, jangan mengganggu tetangga. Barang siapa suka mengganggu tetangganya, berarti iman kepada Allah dan hari akhirnya perlu dipertanyakan. Karena Rasul mengatakan bahwa demi Allah, demi Allah, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. 3 kali Rasul mengatakan, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, yaitu yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Tetangganya enggak aman dari keburukannya. Dia suka mengganggu tetangganya. Mungkin dengan, ya tadi, akhlak lisannya jelek, ya, menghina, merendahkan, menggibah, atau mengganggu tetangga dengan suara-suara, suara musiknya, setel lagu kenceng-kenceng dangdutnya. Tetangga lagi tidur, ada yang sakit, ada bayi, ya. Ya mungkin kita beda-beda kan, tinggal di perumahan atau di komplek atau mungkin di kampung. Kadang-kadang kita suka merasakan itu. Dia nggak mau tahu, pokoknya dia kenceng-kenceng setel musiknya itu, padahal orang di sebelahnya nggak suka dengan suara musik itu. Atau mungkin ada yang sedang tidur, lagi sakit. Nah ini tetangga ini tidak dikatakan beriman dengan sempurna maksudnya. Bukan berarti dia kufur, ya. Wallahi la yu'min, kata Rasulullah, demi Allah tidak beriman dia. Tidak beriman dengan baik, tidak beriman dengan sempurna. Ya, karena perbuatannya dosa besar. Dan ini terjadi di masyarakat. Buka, ya, setel-setel musik luar biasa, kenceng-kenceng, malam tahun baru, ya, lempar-lempar petasan. Malam tahun baru tuh Desember, ya, menuju Januari, petasan dar dor jam berapa? Jam 12. Anda hidup bukan di tengah hutan. Anda hidup bermasyarakat. Jam 12 orang lagi tidur.
Dia ingin merayakan malam tahun baru di rumahnya. Tapi kan dengan suara-suara seperti itu menjadikan orang nggak bisa tidur. Lama itu loh. Dan saya pernah merasakan itu. Dulu saya pernah tinggal di Cibubur, Bapak Ibu. Saya pernah tinggal di Cibubur 6 tahun. Ini pengalaman saya. Sekarang saya pindah ke Depok. Awalnya di Tebet, saya pindah ke Jakarta ini, tahun 89. 89 saya di Tebet 5 tahun. Kemudian pindah Cibubur 6 tahun, pindah ke Depok sampai hari ini sudah 30 tahun. Sekarang mau pindah lagi. Iya, ke surga. Mau ikut nggak? Ternyata dunia ini nggak nyaman, pindah-pindah begitu jelek semua. Masih enak surga, Pak. Iya. Saya pernah di Cibubur 6 tahun, tahun 94 sampai tahun 2000. Nah, mulai 2001 sampai sekarang di Depok. 6 tahun di Cibubur, saya tinggal di situ, kita beli tanah, kita bangun bersama orang tua di sana. Subhanallah, Bapak Ibu tahu nggak, setiap malam Idul Fitri, di depan rumah saya itu ada masjid, dan mereka mengumandangkan takbir sambil mukul beduk sampai pagi. Pakai mic teriak-teriak. Setiap malam Idul Fitri, takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd, sambil mukul beduk. Anak-anak kecil-kecil, suaranya fales-fales. Ya, pakai mic teriak-teriak di masjid. Kita nih komplain, Pak, jangan begini dong. Masa sampai subuh takbirannya? Kita kan di sini masyarakat ada yang muslim, ada yang kafir. Yang muslim aja komplain, apalagi yang kafir. Kata dia, kenapa Bapak pindah kemari? Ya Allah. Kenapa pindah kemari? Ini sudah kebiasaan kita sudah dulu sejak lama, nenek moyang. Kenapa pindah kemari? Salah sendiri. Kalau nggak suka ini pindah tempat lain. Ya Allah. Yang ngomong siapa? DKM-nya. Karena DKM memfasilitasi, membiarkan anak-anak itu bertakbir dengan suara yang nggak enak didengar. Bayangkan sampai pagi takbiran. Ya coba ini, bayangkan ya. Biasa kan orang takbiran lah di masjid paling jam 9 selesai gitu kan, sebentar setengah jam atau 1 jam deh, jam 9 barangkali mereka mau takbiran pakai mic gitu kan. Nah, itu juga sebetulnya mengganggu juga. Kalau takbir ya di masjid ya jangan pakai sampai keluar, karena orang juga mau istirahat waktu malam itu. Nggak semuanya orang itu dalam kondisi yang nyaman untuk bisa mendengarkan, meskipun mereka suka bertakbir kapanpun dan dimanapun. Tapi ini bukan jam 9, jam 10, sampai pagi, sampai subuh. Setiap tahun. Ya, atau malam tahun baru itu bunyi petasan dar dor dar dor dar 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 dor, ya Allah. Enggak bisa tidur sampai jam 3 baru berhenti. Atau kadang-kadang pernah nih tetangga yang bermain musik organ tunggal Bu. Dari mulai jam 12 sampai jam 3. Di rumahnya dia buat dengan teman-temannya sambil minum-minum dengan organ tunggal. Semua kan terganggu semua ini. RT nggak berani mengingatkan, RW nggak berani mengingatkan. Seakan-akan ini diskotik atau pub, dia main organ tunggal, nyanyi-nyanyi pakai mic. Lah ini kan perumahan. Mengganggu tetangga itu dosa besar. Dan tidak minta maaf sampai hari ini. Justru ya orang-orang yang di situ disuruh pindah ke tempat yang lain. Ya subhanallah, inilah ya, tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. Ya, padahal mereka ini kan DKM, mereka juga suka ya ibadah banyak, tapi dengan perlakuan mereka mengizinkan anak-anak untuk berisik seperti itu, mereka berdosa besar, tidak akan masuk surga, tidak ada yang beriman dengan benar. Ya, hati-hati ya, jangan menyakiti tetangga dan juga yang lain sebetulnya ya. Tapi kan ini konteks yang kita bahas kan tentang tetangga. Ya, baik, sekarang yang terakhir. Hadis yang terakhir. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tamunya. Ya.
Muliakan tamunya berarti orang yang datang ke tempat kita, mungkin dia di rumah, mungkin di kantor. Kita punya kantor nih, kita punya perusahaan, tamu datang. Jadi tamu tuh nggak mesti konotasi rumah ya. Bisa aja orang datang ke tempat kita bekerja. Ini kantor kita yang punya. Datanglah orang bertamu. Nah, kita muliakan mereka ya. Kita hargai mereka, kita hormati mereka, kita berikan makan ya. Kita berikan minum, ya, kita ajak bicara dan seterusnya. Tapi kalau memang kita merasa tidak bisa melayani mereka karena kita ingin berangkat, ada acara lagi, kita bisa tolak dengan baik-baik. Mohon maaf ya, jangan ke rumah hari ini. Mungkin dia WA dulu, telepon dulu, mohon maaf, saya ada acara. Atau mungkin pas datang kita pun pas mau pergi. Ya itu bisa kan, ya mohon maaf saya bukan berarti tidak memuliakan tamu, tapi memang bertepatan ada acara di tempat lain. Misalnya ibu-ibu kan, ibu-ibu pas mau berangkat buka pagar rumah, mobil sudah keluar, tiba-tiba datang tamu. Nah bertepatan kan? Nah ibu sampaikan saja, mohon maaf ya, saya ada acara. Mau kemana? Mau ngajar di masjid. Masya Allah. Ibu-ibu kan suka ngajar di masjid. Ya, ibu ya suka ngajar ngisi kajian gitu kan? Ya, bilang aja apa ada, jangan bohong. Ya, sampaikan. Jadi dia bisa memaklumi bahwa kita memang ada acara. Tapi kalau memang kita ada di rumah dan kita tidak ada uzur, terima tamu tersebut. Tapi kalau memang kita mungkin sakit, mungkin kita capek, letih, lelah, ingin istirahat, boleh kita tolak. Boleh menolak tamu yang datang ke rumah kita. Sampaikan kepada mungkin pembantu kita keluar, sampaikan bapak atau ibu lagi tidur, atau nggak bisa menemui karena lagi sakit, atau mungkin baru saja pulang, capek, letih, lelah, ingin istirahat. Kata si tamu, enggak, sebentar saja. Saya bilang, sebentar aja. Kata bapak ibu, enggak bisa, capek, letih, baru pulang dari Bandung nih, baru pulang dari haji umroh, capek mau tidur istirahat. Kata dia sebentar saja. Maksa-maksa kan, enggak boleh juga begitu. Pas ditemui 1 jam bicaranya. Katanya sebentar, lama banget ngomongnya. Ya, jadi kalau memang kita bisa layani, terima, silakan masuk ke ruang tamu kita, dan kita berikan makanan ya. Contoh Nabi Ibrahim nih, coba lihat surah Adz-Dzariyat. Di surah Adz-Dzariyat ayat 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Di surah Adz-Dzariyat ya, bagaimana diceritakan Nabi Ibrahim melayani tamunya. Ya subhanallah, datang tamu kepadanya, lalu dia pun mulai menyiapkan makanan daging anak sapi yang gemuk dan dihidangkan kepada tamu tersebut. Ini tamu asing, Nabi Ibrahim nggak kenal siapa ini. Ya namanya tamu, terima saja, dan beliau menyiapkan makanan. Ada daging anak sapi yang gemuk. Setelah disuruh makan, tamu ini nggak mau makan. Betul nggak Adz-Dzariyat 24-30. Setelah dipersilakan makan, tamu itu nggak mau makan. Maka Nabi Ibrahim takut, siapa nih tamu? Dia sudah berusaha berbuat baik, memuliakan tamu, tapi disuruh makan nggak mau makan. Ternyata mereka datang tuh malaikat, malaikat yang menjelma sebagai manusia. Dan jangan kamu takut, kata mereka. Ternyata mereka ingin memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim dengan lahirnya seorang anak, yaitu Ishak. Memberitahu bahwa istrinya akan hamil dan akan melahirkan anak. Malaikat menginformasikan, karena sebetulnya istrinya kan di awalnya itu tidak bisa melahirkan, dikatakan mandul ya, yaitu siapa? Sarah ya, istri pertamanya. Tapi kemudian karena dengan sebab doa-doa ya, akhirnya Allah izinkan Sarah itu untuk bisa hamil dan melahirkan, dan malaikat datang untuk menginformasikan kabar gembira bahwa nanti dia punya anak namanya Ishak. Ya, yang pertama siapa? Ismail. Ya. Betul Bu Adz-Dzariyat? Adz-Dzariyat? Ya, Adz-Dzariyat surah ke-24 dan 30. Di sini ada berita bagaimana Nabi Ibrahim pernah melayani tamunya, luar biasa, dan tamunya nggak mau makan. Ternyata tamunya malaikat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu tamu datang ke rumah nggak mau makan, jangan-jangan
Kita udah capek-capek nih, pesan-pesan, telepon sana, telepon sini, ada GoFood atau apa, udah penuh di meja makan. Silakan makan. Enggak, kami enggak makan. Kenapa? Puasa? Enggak juga. Siapa Anda ini? Kami malaikat. Ya, kayaknya enggak begitu deh. Siapa malaikat yang ngaku-ngaku sama kita ya? Ini kan ke Nabi Ibrahim atau ke Maryam ya. Malaikat Jibril datang berwujud menjelma sebagai manusia, memberitahu bahwa kamu akan hamil dan akan melahirkan. Maka Maryam bingung karena dia belum pernah menikah dan belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Tapi dengan izin Allah dia bisa hamil dan melahirkan ya. Lahirlah anaknya, namanya siapa? Isa. Dan yang terakhir, ketika ada tamu datang ke rumah kita, ke tempat kita, jangan nanya-nanya mau makan enggak. Ini kurang adab ini. Ya, mau makan enggak? Kalau enggak makan enggak apa-apa. Iya, nanyanya begitu. Mau makan enggak? Kalau enggak makan enggak apa-apa. Memang itu yang saya inginkan. Jangan. Siapkan saja makanan dan minuman. Dia nanti enggak mau ya sudah enggak apa-apa. Yang penting siapin dulu. Dari adab yang baik itu memuliakan tamu, jangan tanya-tanya. Ya. Nanti kalau dia puasa tuh beda lagi. Kalau dia emang dia enggak puasa, siapkan saja. Taib. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan kita semua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan Ustaz. Di sini salah satunya yaitu berkaitan dengan kita mengajak taklim atau tetangga mengikuti kajian. Alhamdulillah saat ini saya sedang belajar sunnah. Ya, mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Amin. Dan saya sudah meninggalkan kajian-kajian yang non sunnah. Nah, kadangkala saya berusaha mengajak tetangga atau keluarga untuk mengikuti ikut belajar sunnah. Ya. Nah, tapi ada beberapa yang sudah mengikuti. Tapi sedihnya saya kenapa? Tetapi tetangga atau teman yang kita ajak itu masih mengikuti pengajian-pengajian yang non sunnah. Nah, saya kadang sudah menasihati kalau bisa sudah ditinggalkan. Ya nanti saya ini dikucilkan. Nah, saya bilang saya juga dikucilkan, tapi lama-lama alhamdulillah orang tersebut karena sudah tahu mungkin kebiasaan kita sering pergi dan kita memakai mungkin pakaian yang sudah lebih baik, ya akhirnya orang itu biasa saja. Nah, pertanyaan saya bagaimana cara menasihatinya Ustaz ya dengan teman tersebut. Yang kedua, masalah bertamu. Di sini kita wajib menghormati tamu. Nah, jika seandainya sekarang itu kan banyak tamu-tamu yang datang ke rumah kita, ada yang kita kenal atau mungkin ada yang pura-pura kenal dan lain-lain. Nah, sekali waktu dia datang mengaku kenal dengan suami. Nah, akhirnya kita bilang, oh tunggu ya Pak, suami saya belum pulang. Nah hari berikutnya dia datang. Nah, kebetulan bertemulah dengan suami saya tersebut. Ternyata suami saya tidak kenal dengan orang tersebut dan mungkin ya sekedar dikasih ongkos pulang ya dia pergi. Nah, berikutnya datang lagi Pak, assalamualaikum lagi, saya intip orangnya, dia lagi, kata suami saya nggak kenal. Akhirnya saya bilang mohon maaf ya Pak, suami saya sedang ada tugas. Nah, berdosakah saya sedangkan suami saya ada? Dan saya bilang seperti itu. Baik. Terima kasih. Dengan Ustazah siapa tadi? Ustaz, maksudnya? Iya.
Ustazah siapa, saya katakan namanya siapa. Nggak usah disebutkan kali. Oh nggak usah ya. Ustazah Fulanah. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan pertama Bapak, mari kita perhatikan. Yang pertama tadi Ibu mengajak tetangganya untuk ngaji, taklim, seperti ini kan. Nah mungkin ada tetangga yang mau, mungkin ada tetangga yang belum mau. Ya berarti gimana? Ya sabar. Hidayah itu mahal. Ya. Dan mungkin dia ngaji tempat yang lain, tidak mau ngaji dengan kita karena mungkin pemahamannya berbeda. Ya sudahlah, kita tetap berhubungan baik dan tetap mengajak amar ma'ruf nahi mungkar semampu kita. Kita bukan pemberi hidayah kan, kita hanya bisa menyampaikan lisan dan tulisan dengan baik, dengan elegan, ya, dengan lembut, dan kita doakan dia agar dia bisa mendapatkan hidayah sunnah. Ya, jadi intinya adalah kita bertetangga itu harus baik, meskipun dia orang kafir, nggak boleh menzoliminya, nggak boleh menyakitinya, apalagi dia seorang muslim. Hanya beda pemahaman agama saja, mungkin mereka belum dapat hidayah, mungkin belum baca, belum pernah mendengar seperti apakah ya cara memahami agama ini. Ya, jadi masalahnya adalah kita jangan mundur, terus ajak, terus bersilaturahmi ya, terus kita bicara, terus berkomunikasi, barangkali kadang-kadang diberikan makanan atau hadiah atau apalah ya yang bisa meluluhkan hatinya, barangkali dengan akhlak kita, dengan doa kita dan lain-lain. Intinya kita pernah mengalami, saya pun juga pernah mengalami hal seperti itu, diajak ngaji pun nggak mau ya, dan seterusnya. Nggak apa-apa, ajak terus, bicara lagi, ajak terus sambil berusaha keras untuk meluluhkan hatinya. Karena itu namanya ujian. Itu namanya ujian. Kita diuji dengan cara-cara seperti itu. Mungkin kadang-kadang orang diuji dengan pasangan hidup. Suaminya nggak mau ngaji, istrinya ngaji terus. Ya. Atau suaminya ngaji terus, istrinya nggak mau ngaji. Atau suami istri ngaji, anaknya nggak mau ngaji. Atau semuanya ngaji, semuanya sunnah, alhamdulillah. Tetangganya nggak mau. Ya begitulah. Kadang-kadang tetangga mau, keluarga kerabat nggak mau. Ya, jadi begitu. Jadi kita sabar dan terus menasihati, terus berusaha memperbaikinya. Karena memang kita dekat dengan mereka, tinggalnya ya bersebelahan barangkali, depan, kiri, kanan, belakang, atau sering ketemu di acara-acara yang lain. Dan jangan berputus asa untuk mendakwahi mereka. Kita serahkan kepada Allah, tawakal, karena Allah yang memberikan hidayah. Sebagus apapun bahasa kita, selembut apapun lisan kita, ya, sekuat apapun hujah dan argumentasi kita, tidak bisa mendatangkan hidayah. Hidayah dari Allah. Ya, Rasulullah itu kurangnya apa? Ternyata tidak semua kan manusia itu mau mengikuti Rasul. Ya, apalagi kita yang tentunya lebih banyak kekurangan dibandingkan Rasulullah. Tapi Allah tetap perintahkan kita untuk menyampaikan dan mendakwahi dan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan suatu waktu nanti karena kita terus berusaha melembutkan hatinya, meluluhkan hatinya, akhirnya dengan sebab kita Allah datangkan hidayah kepada mereka. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada orang bertamu ke rumah. Ngaku-ngaku kenal sama suami ibu. Padahal suami ibu tidak kenal dengan dia. Biasa ibu, motif itu, modus. Modus minta bantuan. Ada nggak Bapak Joko? Mungkin namanya Pak Joko kan, Mas Joko. Ada nggak Pak Joko? Pak Joko nggak ada Pak. Ya saya mau ketemu nih, saya kenal dengan Pak Joko. Ya kenal di mana? Padahal Pak Joko nggak kenal sama dia. Modus, ingin datang minta bantuan, minta pinjaman, bawa proposal. Proposal. Atau mungkin ada kepentingan yang lain. Ya, SKS apa namanya? Sok dekat, PDKT gitu. Seakan-akan dia kenal dekat sekali. Nah, kalau memang ibu nggak kenal dan dia pengen ketemunya suami, ibu jangan bukakan pintu rumah. Jangan juga bukakan pintu pagar. Orang zaman sekarang, Bu, macam-macam ya kejahatan ya. Ngakunya begini. Begitu dibuka rumahnya, masuk dia, langsung keluar senjatanya. Yang kenal saja kadang-kadang berbahaya. Apalagi kita nggak kenal siapa dia. Modus katanya kenal,
pernah ketemu di kantor begini. Ternyata nggak ada, bohong semua. Tahu nomor handphonenya, ya subhanallah. Saya pun pernah seperti itu Bu di rumah saya. Pernah seperti itu. Jadi saya dan keluarga tidak ada di rumah, lagi keluar semua, rumah kosong. Nah datanglah 2 orang naik motor, ya, ngetuk-ngetuk pintu rumah, dan dia mulai, mungkin dia tahu rumah ini kosong, mulai mencongkel-congkel pagar rumah saya. Nah alhamdulillah ada jamaah masjid yang lewat, dan dia bertanya, kenapa Mas? Enggak, mau ketemu Ustadz. Oh ya, kenapa dicongkel-congkel? Ustadz nggak ada di rumah, lagi keluar semuanya sama keluarganya. Oh iya, saya keluarganya juga. Dari mana? Dari luar daerah, kita mau ketemu. Ya, padahal itu bukan keluarga saya. Mengaku sebagai keluarga. Alhamdulillah jamaah masjid ini langsung instingnya ya, dia cerita setelah itu ketemu saya kan. Wah, jangan-jangan ini mau masuk ke rumah Ustadz. Udah Mas, karena orangnya tidak ada, Anda jangan coba untuk masuk. Tapi saya keluarganya, nggak boleh. Kan orangnya nggak ada. Apalagi kelihatan memang dia berusaha mencongkel-congkel pintu pagar saya yang sedang digembok. Akhirnya dia nggak jadi, dia pergi. Dia pergi, si jamaah masjid ini kan murid saya nih. Dia pantau dari kejauhan. Kalau datang lagi, dia datang lagi untuk mengingatkan. Kalau enggak, dia teriak. Sehingga satpam dan masyarakat bisa datang nanti kan, semuanya jadi rame. Jadi dia nggak ada berani. Akhirnya 2 orang naik motor ini nggak berani untuk datang lagi ke rumah saya karena si jamaah masjid ini sudah memantau dari kejauhan. Dia curiga dengan orang ini. Bayangkan, mengaku sebagai keluarga saya. Begitu saya datang, ya, dia memantau sampai malam loh. Dari siang sampai malam si jamaah ini memantau rumah saya. Datang lagi nggak dia? Kembali lagi nggak dia? Datang lagi nggak? Akhirnya pas saya pulang malam, datanglah dia. Pak Ustadz, tadi siang tuh ada orang ngaku-ngaku sebagai keluarganya Ustadz. Tapi kok mencurigakan? Nah begitu. Ini nggak ada orang. Kadang-kadang ada orang juga bisa mencurigakan. Ya alhamdulillah selamat dengan sebab si jamaah tadi melihat kok sepertinya tindak tanduknya mencurigakan. Nah seperti itu. Jadi jangan sembarangan ya untuk membukakan pintu rumah atau pintu pagar kepada orang yang tidak kita kenal. Bukan suuzon, cuma berhati-hati karena sudah banyak kejadian di masyarakat. Modus-modus kejahatan itu luar biasa. Berani sekali mereka. Ya begitu dibuka, mereka masuk, ambil harta, bahkan diperkosa wanita-wanita yang dalamnya. Karena mereka keluarkan senjata. Ya, na'udzubillah. Jadi nggak apa-apa Bu, Ibu tidak berdosa ketika tidak mau menerima tamu tersebut karena memang tidak dikenal. Ya kalau betul-betul dikenal, betul-betul kita merasa aman, baru kita bukakan pintunya. Ya. Dan ketika dia datang lagi ke rumah, ya untuk kedua kalinya bertemu, ya katakan saja, memang Ibu lagi atau Bapak lagi banyak urusan dan tidak bisa ditemui. Nggak masalah, karena memang orang ini tidak dikenal dan kelihatannya memang mencurigakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, izin menyampaikan pertanyaan lewat Zoom Ustadz. Ustadz izin bertanya, qadarullah tetangga saya dititipkan memiliki ibu yang sedang depresi berat. Setiap hari berantem dengan suaminya. Bagaimana saya harus bersikap? Saya sudah lapor ketua RT tapi belum ada solusinya. Karena kalau setiap kali mereka berantem lempar-lempar barang Ustadz. Mohon nasihatnya. Barangnya berupa apa? Mobil atau apa? Berantem suami istri lempar-lempar barang. Lempar barang mobil atau apa kan? Mobil mainan. Ya subhanallah, namanya juga suami istri ya, pasti ada sesuatu yang tidak mereka sepakati, kan begitu kan? Ada nggak suami istri dari awal nikah sampai sekarang selalu sama? Selalu sama sepemahaman? Enggak, pasti ada sesuatu yang suami maunya begini, istri maunya begini. Itu wajar, begitulah manusia kan, beda kepala, beda pemikiran. Meskipun sama-sama ngaji sunnah, ya. Dan kalau memang istri yang minus banyak kesalahan atau suami yang minus banyak kesalahan, berarti harus bersabar. Dan ini katanya istrinya depresi, ya sampai lapor ke RT, mungkin lapor polisi dan lain-lain ya. Sebetulnya tahapan-tahapannya mesti kita pahami ya. Jangan sampai terlalu berlebihan lah. Selama istri bisa memperbaiki,
maka perbaiki saja sama istri. Dan kalau tidak bisa diperbaiki, mungkin minta dinasehati oleh orang lain. Jangan sampai aib ini sampai keluar. Ini kan aib. Begitu dilapor ke RT, RW, aibnya makin terbongkar. Lapor tetangga, teman, aib makin terbongkar. Aib suami jangan sampai terbongkar. Selama istri bisa menangani, cukup istri. Kalau nggak bisa, minta tolong orang lain. Barangkali ustadznya. Ya, ustadznya yang dipercaya, amanah, dan bisa memberikan solusi, bisa bicara dengan suaminya. Kalau nggak bisa juga, mungkin dengan keluarganya. Ya, intinya jangan sampai terlalu banyak orang yang tahu tentang aib sang suami, yang memang mesti diperbaiki. Tapi kalau memang sudah kelewatan, usaha satu sudah, dua sudah, tiga sudah kelewatan, ya mau nggak mau, karena memang sudah tingkatnya kejahatan, ya harus lapor ke yang lebih ini lagi, ya mungkin ke RT, RW atau ke polisi pun nggak masalah, karena tingkat kejahatannya sudah parah yang dilakukan oleh suami kepada istrinya. Tapi selama memang masalah-masalah yang mampu masih bisa ditangani langsung oleh istri dan orang-orang yang terdekat, ya maka jangan sampai aib ini terbongkar dan tersebar kemana-mana. Karena istri wajib untuk menjaga aib dan sembunyikan aib sang suami yang memang minus kepadanya. Ya, semoga Allah berikan solusi dan diberikan jalan keluar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pertanyaan lewat kertas ya. Saya dahulukan ini. Bolehkah saya menegur tetangga, Pak Ustadz, yang anaknya setiap kali berisik menangis, masih balita, 4 orang anak, karena orang tuanya tidak peduli pada anak-anaknya yang menangis terus, tidak kenal waktu, jadi berisik dan mengganggu tetangga yang lain. Boleh menegur tetangga, afwan ya, maaf Bapak Ibu, itu anaknya nangis terus ya, sepertinya mengganggu kami, karena kami juga pengen istirahat, pengen tidur, karena suaranya terdengar. 4 anaknya ya, masih balita, masih kecil-kecil, ya satu hal yang wajar, tapi menegurnya dengan elegan, dengan lembut. Jangan marah-marah sambil mengeluarkan samurai. Ini kan tetangga sendiri ya. Ya jangan kita sampai melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara-cara yang kasar, dengan keras, atau ngejak berantem. Ya, kita tahu dia salah dan dia pun tahu bahwa dia salah. Tahu sebetulnya. Cuma cara kita menyampaikannya harus dengan baik ya. Karena diberisik ya, suka nangis, teriak-teriak. Namanya anak-anak kan begitu, mengganggu tetangga di sebelah. Satu hal yang bisa dimaklumi. Ya. Jika kita punya salah kepada manusia, kita sudah minta maaf, tapi tidak dimaafkan. Jadi gimana Ustadz? Ya gimana ya? Kita punya salah, udah minta maaf, tapi dia tidak mau memaafkan. Coba lagi. Mungkin dia masih tersakiti hatinya. Sakitnya tuh di sini. Sakit hatinya. Kita ngomong dengan mudahnya, saya minta maaf ya. Nggak mudah memaafkan juga. Mungkin dia terlalu sakit hatinya sampai ke dalam-dalam itu, sampai urat, otot, darah. Sakitnya tuh di sini betul-betul. Karena memang sudah kelewatan banget. Jadi dia untuk memaafkan itu mungkin butuh proses. Nah kita pengen mudahnya minta maaf ya, sambil memalingkan muka minta maaf ya. Nggak enak banget kan mukanya, nggak serius gitu loh, nggak kelihatan ekspresinya betul-betul minta maaf. Jadi kadang-kadang memang minta maaf sekali saja cukup. Orang itu langsung memaafkan. Tapi ada orang-orang yang memang mungkin karena tersakiti sangat mendalam ya, maka kita harus berusaha lagi minta maaf yang kedua kali. Nggak apa-apa, 10 kali pun nggak masalah. Sambil kita berusaha meluluhkan hatinya dengan kebaikan-kebaikan yang lain, berikan makanan barangkali, berikan bungkusan bingkisan yang bisa meluluhkan hatinya ya. Kita bicara dengan lemah lembut ya, mungkin sekali belum, coba lagi, belum ini, coba lagi ya. Kita berkali-kali karena kita butuh dia itu memaafkan kita ya. Orang itu tidak mau memaafkan, saya katakan tadi, bisa jadi karena dia sangat-sangat tersakiti. Ini masalah besar karena dia dizolimi, difitnah, dirusak kehormatannya, dipermalukan di hadapan banyak orang, mungkin seperti itu. Maka karena kita
tahu bahwa masalahnya sangat besar, maka kita jangan mundur ketika dia belum memaafkan. Coba lagi, maju terus, pantang mundur, ya, sampai dia bisa memaafkan. Tapi kalau memang sudah sekian lama, sekian kali, dengan begitu banyak cara, juga tidak mau dia memaafkan, Allah Maha mengetahui bahwa kita sudah berusaha maksimal, ya, sudah berusaha dengan ikhlas, dengan cara yang baik, dengan berkali-kali berupaya dengan cara-cara yang lain juga meluluhkan hatinya, tetap tidak bisa, ya sudah, gimana lagi? Mudah-mudahan Allah memaafkan kesalahan kita. Tapi yang jelas kita jangan cepat mundur. Coba lagi, karena dia masih hidup kan, mumpung masih hidup, coba lagi, berkali-kali, ya. Ya, kemudian berikutnya, Ustadz, saya mau bertanya, apakah selama Ustadz mengisi kajian, jamaahnya ada yang betul-betul berbakti sama orang tuanya? Maksudnya apa ini? Selama Ustadz mengisi kajian, jamaahnya ada nggak yang betul-betul berbakti kepada orang tuanya? Ya ada. Dan itu nggak jauh-jauh dekat rumah saya sendiri. Yang betul-betul berbakti, ya. Dan kita menilainya mereka berbakti. Yang pertama, ikhwan. Ikhwan ini merawat bapaknya sampai meninggal di usia 96 tahun. Bapaknya kena stroke bertahun-tahun. Dia anak nomor 3 dari 7 bersaudara. Dia anak nomor 3 yang paling perhatian kepada bapaknya. Sampai meninggal dia yang ngurus, memandikan, ya, dikasih makan, dicebokin, semua digendong, semuanya dia sendiri. Yang lain kurang memperhatikan. Datang juga jarang. Telepon WA juga jarang. Masya Allah, berbakti itu susah, Bu, Bapak. Terutama ketika orang tua sedang kena sakit, terbaring, kena stroke, bertahun-tahun. Coba, datang ke kajian gampang, haji, umroh gampang, puasa Ramadan gampang. Coba ngurusin orang tua bertahun-tahun, ini pekerjaan berat. Ya, saya melihat dia berbakti sama bapaknya itu. Dia anak laki-laki, seorang ikhwan, ya, subhanallah. Dia urus bapaknya sampai meninggal usia 96 tahun. Dia juga memandikan, dia mengkafani, dia juga menyolatkan. Ya, bahkan ada kejadian, dia cerita sama saya, karena bapak itu melihat meskipun stroke tapi masih kadang-kadang bisa sadar gitu, ya. Si bapak ini kan terbaring, tiba-tiba suatu hari bapak itu bisa duduk. Padahal sebelumnya nggak bisa duduk. Dia cerita sama saya, tiba-tiba duduk dan mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, masukkanlah anakku ini ke dalam surgamu. Masukkanlah ya Allah anakku ini ke dalam surgamu. Anak ini saja, yang lain nggak didoain. Karena si bapak ini tahu ini yang luar biasa, yang lain jarang datang, jarang peduli. Dia ngurusin semua. Dia mandikan, dia obati, dia bawa kemana-mana dia. Ya, itu dia, si ikhwan ini cerita, karena sering ketemu di masjid kan, ya, dekat rumah saya. Si bapak itu tiba-tiba bisa duduk, memaksakan diri dan mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, masukkanlah anakku ini ke dalam surgamu. Saya bilang, ya Allah, berharga sekali itu. Itu kalau Allah kabulkan, antum insya Allah masuk surga. Ya. Satu lagi, anak yang berbakti sama orang tuanya dekat rumah saya juga. Si laki-laki ikhwan ini merawat ibunya dan baru meninggal kemarin di usia 77 tahun. Bertahun-tahun juga, mereka 3 bersaudara. 3 bersaudara dan dia anak nomor 2. Anak nomor 1 dan nomor 3 kurang perhatian, jarang datang. Jadi anak nomor 2 yang mengurus pagi, siang, sore, malam. Ibunya itu sudah kena stroke. Subhanallah, ya, bahkan sudah mendekati pikun. Dan dia mengurusnya. Si anak laki-laki ini, dia memandikan, dia menceboki, dia kasih makan segala macam dengan kesabaran. Dan tidak pernah tinggal sholat berjamaah di masjid 5 waktu. Si anak ini. Dia berdua dengan ibunya di rumah.
tinggal berdua di rumah sama ibunya, karena kakak dan adiknya ya, sudah di luar ya. Dia menemani ibunya. Ya, karena dia anak-anak yang gimana lagi, nggak ada pilihan lain kata dia. Kita semua anak laki-laki. Dan dia anak laki-laki nomor 2. Dia lah yang mengurus ibunya semuanya. Memandikan, memakaikan bajunya, menyuapkan segala macam. Ya. Dan kemudian dia tidak mau tertinggal sholat berjamaah di masjid. Subuh sampai isya tetap di masjid. Maka ibunya dia masukin ke mobil, dia gendong ibunya setiap 5 waktu sholat. Dia gendong ibunya dimasukin ke mobil butut sebetulnya, dan dibawa ke masjid. Ibunya di parkiran, dikuncikan semua pintu mobilnya itu, karena ibunya sudah pikun, takutnya ibu itu jatuh keluar dari mobil. Dia masuk ke masjid, begitu salam dia berzikir, dia berdoa, dia keluar lagi, dia masuk ke mobilnya, bawa lagi ke rumah 5 kali sehari. Karena dia tidak mau meninggalkan ibunya di rumah sendirian. Nanti gimana? Kadang pada kejadian ditinggal, jatuh dari tempat tidur, lebam, ya langsung bengkak di matanya itu, jatuh tempat tidur, kena ke lantai. Maka dia gendong setiap subuh sampai isya 5 kali, dia gendong ibunya, masukin ke mobil, bawa ke masjid, di mobil dikunciin, dia masuk ke masjid sholat. Nanti selesai, dia balik lagi ke mobil, dia bawa lagi ke rumah, sampai di rumah digendong lagi, bawa lagi ke rumahnya. Lama-lama dia nggak kuat juga, capek. Akhirnya dia ambil cara lain, yaitu dia gendong, taruh di mobil, dikunciin di mobil, di depan rumah saja. Setelah itu dia jalan kaki menuju ke masjid. Karena nggak kuat, ya gendong jauh-jauh. Setelah itu setelah dia pulang, dia buka mobilnya, dia gendong lagi ibunya, bawa ke rumah. Lama-lama juga nggak kuat dia, karena bertahun-tahun kan. Akhirnya di rumah, ibunya di tempat tidur, dikasih bantal atau apalah, diikat. Supaya dia bisa ke masjid. Dia nggak mau tertinggal, masalahnya sholat di masjid. Ya, sudah dicoba dibawa ke masjid, capek juga. Sudah taruh di depan rumah, di dalam mobil dikunciin, capek juga. Akhirnya taruh di rumah. Di rumah diikat supaya ibu tuh nggak jatuh ke bawah. Nah, akhirnya sudah itu. Tapi setiap seminggu sekali ikut kajian saya di masjid. Bayangkan. Saya tanya, ibu kamu gimana? Di mobil Pak Ustaz, di parkiran, dikunciin, dibuka sedikit jendelanya. Jadi ibu tuh diam saja, saya lihat, ya Allah, ya. Udah stroke dan pikun juga. Dia masih di mobil. Nanti kalau gini enggak aman Pak Ustaz, sudah saya kunci semua, saya buka sedikit kacanya supaya masuk udara di situ. Tetap tidak mau tertinggal kajian sunnah seminggu sekali. Luar biasa. Di sop pertama. Padahal dia orang miskin loh. Mobilnya butut sebetulnya. Tapi namanya sholat berjamaah tidak mau tinggal. Namanya kajian tidak mau tinggal. Ibunya gimana? Ditinggal di rumah, nggak tenang juga kan dia. Bingung, bawa saja. Taruh di mobil. Di parkiran. Dia masuk ke dalam masjid, dengerin. Habis kajian selesai, dia keluar lagi. Bawa lagi pulang ibunya ke rumah. Digendong lagi. Masya Allah, usahanya itu loh. Luar biasa. Sampai-sampai kajian pun tidak pernah tinggal dan berjamaah di masjid pun tidak pernah tinggal. Nah, kemarin kira-kira 1 bulan yang lalu ya, ibunya meninggal malam Jumat jam 9 malam. Dan orang yang pertama kali dia telepon saya, Pak Ustadz, gitu, ibu saya di rumah sakit UI meninggal dunia Pak Ustadz, tolong besok hari Jumat sholatkan ibu saya, sholat jenazah. Saya bilang nggak bisa, besok Jumat saya juga punya jadwal khutbah Jumat, gimana ya? Ya sudahlah, minta tolong ikhwan yang lain untuk menjadi imam di masjid dekat rumah saya. Nah, nanti setelah selesai saya khutbah Jumat, saya datang ke kuburan aja. Nanti saya sholat jenazahnya di kuburan. Karena kan boleh kan? Boleh sholat jenazah di kuburan. Nah, alhamdulillah sudah dikuburkan dan saya pun datang selesai khutbah, saya datang ke kuburannya dan saya lihat memang udah selesai semua, udah pulang semua. Tinggal ikhwan itu nungguin saya. Karena dia menunggu sampai saya bisa mensolatkan jenazah untuk ibunya. Alhamdulillah ketemu, lalu saya tanya, di mana kuburannya? Di situ. Lalu saya sholat jenazah di situ. Satu-satunya sholat di kuburan itu yang boleh cuma sholat jenazah aja. Sholat lain nggak boleh. Ya, karena sholat jenazah nggak ada ruku dan sujud. Dan Rasul pernah sholat jenazah di kuburan. Ya, mensolatkan jenazah karena memang nggak. Kalau kita nggak keburu, misalnya dari Bandung ke Jakarta dan jenazah udah nggak ada, kita boleh mensolatkan di kuburan. Tujuan kita kan bukan di kuburan, tapi di masjid berbarengan sama kaum muslimin yang lain. Tapi andai kata nggak keburu waktunya, sudah selesai dikuburkan, maka kita boleh mensolatkannya di kuburan saja.
Nah, di situ saya sholatkan jenazah ibunya, betapa bahagianya dia. Ya, subhanallah. Selesai tugasnya bertahun-tahun. Itu pekerjaan yang sangat berat. Ngomong seperti ini nih kajian gampang. Haji gampang, umroh gampang. Coba ngerawat orang tua bertahun-tahun, setiap hari pagi, siang, sore, malam, nggak bisa kemana-mana. Ibunya, bapaknya, ini contoh dua nih, dekat rumah saya, dua-duanya ikhwan sunnah. Yang satu ngurusin bapak sampai 96 tahun, meninggal. Yang satu ngurusin ibunya sampai 77 tahun, meninggal. Ini amal yang berat. Yang saya katakan, mudah-mudahan antum ikhlas dan sabar menjadi pemberat amalan, menjadi sebab bisa masuk ke dalam surga. Allah berikan ampunan. Ya, karena pertanyaan, jadi saya cerita nih, ada nggak anak yang betul-betul berbakti katanya kepada orang tua? Ya adalah. Cuman mungkin kadang-kadang kita belum melihat atau belum mendengar. Lalu kemudian dia curhat. Oh, ujung-ujungnya curhat. Saya seorang ibu dengan 3 anak laki-laki dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang pelit sama orang tuanya, ada yang baperan dan seterusnya. Mohon pencerahan. Ya begitulah, anak kan ujian. Ya, ibu inginkan 3 anak laki-laki ini semuanya seperti Nabi dan Rasul. Ya nggak bisa lah. Mereka manusia biasa, punya plus dan minus. Dan kalau mereka soleh, bertakwa, plusnya lebih banyak dibandingkan minus. Tapi kalau nggak punya minus, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kalau anak itu jadi malaikat. Tapi selama dia manusia, nggak bisa nggak punya minus. Ya, maka minus ini diupayakan semakin hari semakin sedikit. Itulah orang bertakwa. Tapi kalau minusnya banyak, ini bisa menyebabkan orang tuanya menderita di dunia dan bisa jadi menderita di akhirat karena mungkin pendidikan orang tua itu kurang kepada anak. Jadi yang satu pelit, yang satu baperan, yang satu begini, ya coba perbaiki. Kenapa anak itu bisa pelit? Kenapa bisa baperan? Jangan-jangan akibat dari pendidikan orang tua. Jangan-jangan dari contoh orang tua. Coba evaluasilah. Jangan selalu menyalahkan anak. Anak bisa salah, memang. Tapi biasanya mayoritas anak itu rusak akibat dari orang tuanya. Kenapa nggak dididik sejak kecil? Ya, kalau kita sudah didik sejak kecil, tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak yang sesuai dengan Islam, sesuai dengan sunnah dari kecil, bahkan sejak hamil, bahkan sebelumnya ketika berhubungan. Insya Allah, tahapan-tahapan semua ada. Bahkan saya menulis buku, Bapak Ibu. Buku saya yang pertama tahun 2010, 15 tahun yang lalu. 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah soleh dan soleha. 100 kiat, langkah-langkahnya apa saja. Agar anak itu nanti ke depan insya Allah soleh dan soleha. Lakukan itu, mulai dari mana? Dari awal proses ketika sebelum menikah. Mendidik anak itu jadi soleh dan soleha mulai kapan? Sebelum menikah. Calon bapak, calon ibu mempersiapkan bekal, bibit-bibit gen unggul, ketakwaan dan kesolehan. Itu cara pertama. Cara kedua, pilih calon pasangan yang baik. Ketika salah dalam memilih pasangan, dikhawatirkan nanti anaknya mendapatkan dampak keburukan. Pertama, siapkan dirinya. Kedua, ketika memilih juga harus baik. Seorang suami memilih calon istri yang solehah, yang bisa menjadi ibu nantinya. Bukan sekedar cantik. Orang cantik nggak bisa menjadi penghuni sorga. Cantik nggak bisa menjadi penghuni sorga. Kalau dia tidak taat sama Allah dan Rasul, dan tidak taat kepada suaminya. Ya nggak? Kok diem? Modal cantik doang, nggak bisa masuk sorga. Kalau dia tidak taat sama Allah dan Rasul dan tidak taat kepada suaminya dan tidak berbakti kepada orang tuanya. Ya, jadi seperti itu ya. Yang menjadikan Allah cinta, Allah ridho, Allah ampuni, Allah rahmati dan berhak masuk surga nantinya orang yang soleh dan soleha, dia bertakwa. Bukan semata-mata cantik doang. Cantik kan ketika masuk ke kuburan gimana? Habis tuh skincare-nya. Dimakan belatung, cacing tanah, segala macam. Ya. Boleh nggak skincare? Boleh. Cuman jangan terlalu menjadikan lalai nanti lengahnya manusia. Skincare yang paling utama bukan di wajah. Skincare yang paling pertama di mana? Hatinya kita skincarekan.
skincare hati yang menjadikan nantinya dia benar akidahnya, benar ibadahnya, benar akhlaknya. Nanti cahayanya nur itu akan terpancar ke wajahnya. Ada orang nggak begitu cantik banget sih, biasa-biasa aja. Tapi karena dia skincare hatinya tercermin dalam akidahnya bagus, ibadah bagus, akhlak bagus, maka subhanallah suaminya pun semakin mencintainya. Ya, baik. Jadi orang tua harus bersabar ya kalau ada sesuatu pada anaknya dan coba evaluasi. Jangan-jangan orang tua penyebabnya. Anak itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Yang terakhir Bu ya, Bapak. Ya, mohon maaf ini yang terakhir kayaknya perlu dibacakan juga. Pak Ustadz, bagaimana ketauhidan para pejabat dan wakil rakyat? Waduh. Bagaimana ketauhidnya para pejabat dan wakil rakyat? Maksudnya apa ini? Bagaimana ketauhidan para pejabat dan wakil rakyat yang suka mengucapkan salam ketika mereka memberikan sambutan dengan ucapan salam semua versi agama? Oh itu, kaget juga nih. Suka salam, salam sejahtera, begitu kan? Namo Buddhaya, Om Santi Santi Om. Tante gak disebut Om doang. Boleh nggak ngomong seperti itu? Kita kan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada muslim, ada kafir. Nggak apa-apa. Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau kita mau jujur ya, ini salah, nggak boleh. Dan ini dosa besar. Ketika siapa saja sebetulnya, bukan pejabat saja ya, ketika mereka mengucapkan juga salam dari versi agama orang lain, nggak boleh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini untuk Katolik. Untuk Protestan, salam. Untuk Buddha, Namo Buddhaya. Untuk Hindu, Om Santi Santi Om. Enggak ada itu Tante Santi Santi Tante. Beda-beda ya. Kalau kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau Katolik salam sejahtera untuk kita semua. Kalau Protestan salam. Untuk Buddha Namo Buddhaya. Tahu enggak Namo Buddhaya itu artinya apa? Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya, terpujilah Sang Buddha. Hindu, Om Santi Santi Om. Artinya tidaklah terjadi semua ini kecuali dengan izin dari para dewa. Rusak nggak akidah ini? Mungkin mereka mengucapkan ini tidak tahu artinya. Atau mungkin tahu artinya tapi dianggap biasa. Kan kita bertoleransi. Kita kan di Indonesia bukan satu agama. Ya kita bertoleransi, silakan dengan agama masing-masing, lakum dinukum waliyadin. Tapi kita jangan menggunakan versi agama mereka, ini ritual ibadah mereka yang kita ucapkan. Waduh, rusak tauhid itu. Dan kita nggak nyebut pejabat ya. Siapa saja kaum muslimin nggak boleh mengucapkan salam versinya agama orang lain. Bayangkan, Namo Buddhaya, terpujilah Buddha. Kenapa memuji Tuhan selain Allah? Kemudian Om Santi Santi Om, artinya tidaklah terjadi semua ini kecuali izin dari para dewa. Sedangkan kita tahu bahwa semua terjadi dengan izin Allah. Rusak ini akidah. Ya, salam atau salam sejahtera. Jadi ini tidak boleh mencampur adukkan antara keimanan dan kesyirikan. Bercampur aduk jadi rusak akidah ini. Mungkin mereka nggak paham saya rasa ya. Maka kita mintalah kepada orang-orang yang punya link ya untuk bisa menjelaskan kepada mereka dan jangan jadikan ini sebagai sesuatu yang akhirnya diikuti sama orang banyak. Kan awalnya kan satu orang tuh ya diikuti sama yang lain, ikuti sama yang lain karena nggak paham ya bahwa ini tuh nggak boleh dan tidak paham juga artinya seperti apa. Ya kita punya agama karena kita Muslim. Ya. Dan kemarin juga ada lagi Bapak Ibu, saya lihat di sosial media mereka mengadakan peringatan Maulid ya. Lalu yang berdoa di situ seorang pendeta. Ya Allah, sudah peringatan Maulid, yang berdoa pendeta lagi. Kenapa bisa begini? Di situ kan ada kiainya, ada ustadznya. Kenapa si pendeta yang disuruh jadi memimpin doa?
doanya mereka kita yakini nggak akan dikabulkan. Kalau kita mempersilahkan mereka untuk memimpin doa, jelas ini bisa merusak orang yang melihatnya dan mendengarnya, kaum muslimin yang ada di situ maupun yang di sosial media. Nanti dikhawatirkan, oh jadi kalau doanya orang kafir juga bisa juga diijabah ya. Seharusnya kaum muslimin yang memimpin doanya di situ, jangan orang kafir. Orang kafir dengan sesama mereka. Tapi kalau ada kita di situ, kita nggak mau dipimpin oleh mereka ketika berdoa itu. Kita yang memimpin doa. Karena kita tahu tidak ada yang bisa mengijabah doa kecuali Allah. Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu yaumal qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Siapakah yang lebih sesat kata Allah dibandingkan orang-orang yang berdoa menyeru kepada selain Allah dalam doanya, di mana doanya itu tidak akan Allah kabulkan. Sampai hari kiamat doanya orang kafir enggak akan dikabulkan. Allah sebutkan di surah apa tadi? Yang saya sebutkan, waman adallu mimman yad'u min dunillah ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Surah apa? Siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang menyeru berdoa kepada selain Allah, di mana doanya itu tidak akan dikabulkan oleh Allah, orang-orang kafir ini sampai hari kiamat, dan mereka lalai memperhatikan doanya. Surah apa? Al-Ahqaf, surah ke-46 ayat yang kelima. Ya, surah ke-46 ayat yang kelima ya. Baik, mohon maaf ini sudah panjang ya, 2 jam nih kita di sini. Bapak Ibu capek ya? Yang capek yang ngomong apa yang denger sih? Hah? Yang denger juga capek sebetulnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu kan sebetulnya tinggal sisa-sisa tenaga ya. Capek ibadah tadi malam. Jam 2 udah bangun, kencing. Habis itu? Ya, taib. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.